Halo sahabat Mentari, jumpa kembali ya. Sharing dan bincang-bincang kita saat ini mengenai bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes. Diterangkan secara detail oleh Bapak Stefanus Sukamto. Ikuti bincang-bincang kami seputar sharing pelayanan ini. Masih bersama dengan sahabat Mentari, masih bersama dengan Bapak Stefanus Sukamto. Ya, kita akan membahas ya, atau kita akan sharing atau bercerita dari beliau yang menjadi bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes. Begitu Pak Stefanus ya. Oke, jadi ya, kurang lebih ada 3 yang akan disampaikan ya. Anak Allah seperti apa, ya, apa yang diperoleh sebagai anak Allah, dan yang ketiga, bagaimana hidup sebagai anak Allah atau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, kita akan bersama dengan Bapak Stefanus Sukamto. Ya, apa kabarnya Pak? Baik, sehat. Ketemu lagi. Amin. Saya senang bisa bercakap-cakap, bisa sharing ya. Hari ini kita akan paling tidak ada kitab Injil Yohanes yang akan di-sharingkan pada saat ini. Mohon dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ben. Ya. Jadi ini pengalaman dalam beberapa waktu ini kami kan baru menyelesaikan, kami ikut KBA. Oke. Kelompok baca Alkitab Ngejaman Cukuwatu, yang baik. dikoordinir Pak Denny Rumangan kan. Iya. Dan beberapa waktu lalu kami baru menyelesaikan Injil Yohanes juga. Nah, saya membuat catatan, Injil Yohanes itu bagus. Iya. Saya membuat catatan itu dan saya akan membaginya. Iya. Supaya kiranya menjadi berkat bagi orang lain. Berarti juga. itu tentang pemuridan ya Pak? Iya, Bagaimana bisa menjadi murid? dikatakan begitu dari proses lahir sampai bagaimana Baik. seharusnya, Baik. kan? Iya. Jadi saya mulai dari Injil Yohanes Iya. pasal pertama ayat 1. Nanti Pak Ben juga baca Alkitab. Iya. Mungkin ada Alkitab. Oh ada. Ya. Ada. Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita boleh lihat satu hal, kesimpulan firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, kemudian apa yang kita lihat? Yohanes 1:14. Pak Ben bisa baca itu. Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Ya, anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. betul. Firman adalah Allah, Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan kemuliaan Allah. Dia yang menyatakan Allah itu siapa. Karena Yesus dan Bapa satu adanya. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-12 ya. Ayat ke-12 dinyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya. Yang percaya. Yang tidak percaya menerima. bagaimana? Yang tidak percaya nanti kita bahas. ya. Jadi bagi mereka yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Status anak Allah ini diberikan kepada orang yang percaya dan menerima. Ada dua tindakan. Yang pertama menerima, yang kedua percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya percaya saja. Kalau ini saya mau kasihkan ke Pak Ben. Iya. Kalau Pak Ben percaya, ini pindah enggak? Dia pindah kalau Pak Ben menerima. Iya. Ya kan? Pak Ben terima ini dengan percaya, baru pindah. Kalau tidak pindah. Oleh sebab itu, ini pertobatan. Proses iman yang merupakan pertobatan dari dosa, kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia itulah menjadi anak Allah. Anak Allah ini harus hidup kan? Masa lahir saja? Betul. Nah, ada dinyatakan juga di dalam
Yohanes 3 ya. Silakan baca Yohanes 3 ayat. Ini istilah lain yang diberikan oleh Yesus, Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Silakan Pak Ben. Yohanes 3 Ayat 3 sampai dengan 5 ya. ya, dan 5. Oh, dan 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang kelima atau yang keempat? Ya, kelima. Ayat kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Air Sebagai anak Allah, kita boleh melihat kerajaan Allah. Oke. Kemudian masuk di dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh. Ini sebetulnya ada beberapa tafsir ya kadang-kadang. Dilahirkan secara duniawi dan juga rohani. Menjadi anak Allah. Boleh melihat kerajaan Allah. Boleh menjadi warga kerajaan Allah. Iya. Nah itulah yang kita lihat bahwa pada prinsipnya yang pertama kali firman itu Allah. Firman sudah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kita yang menerima dan percaya boleh menjadi anak Allah. Inilah yang pertama. Kemudian kita akan melihat apa yang kita peroleh dari status kita sebagai anak Allah. Iya. Yang pertama tadi sudah dikemukakan, yang kita terima status anak Allah. Anak Allah tentunya anak mewarisi janji-janji Allah kan. Iya. Kita boleh mewarisi janji-janji. Yang kedua, kita tadi sudah dinyatakan bahwa kita masuk dalam kerajaan Allah. Kewargaan kita tidak hanya dunia, tapi keluarga kerajaan Allah. Pada suatu ketika kita pulang kemana? Ke surga. Itulah jaminan kedua adalah Yohanes 5 ayat 24. Di Yohanes 5 ayat 24, coba Yohanes 5:24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Ini jaminan keselamatan. Orang yang mendengar firman Allah, yang percaya kepada Bapa yang mengutusnya, dia memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa sih? Apa kemudian you tidak akan mati sampai selama-lamanya? Enggak juga. Hidup yang kekal didefinisikan oleh Injil Yohanes dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan demikian. Ya, jadi kita mesti buka-buka Yohanes 17 ayat 3. "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Pada saat seseorang mengenal Allah yang benar di dalam pribadi Yesus Kristus, disitulah orang menerima hidup yang kekal. Jadi tidak tunggu lama lagi. Begitu dia percaya, begitu menerima, dia memiliki hidup yang kekal. Ya, karena hidup yang kekal adalah mengenal Allah. Kapan mengenal Allah? Ya pada saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengenal Allah. Yang kedua, tidak turut dihukum. Manusia pasti sekali akan mati. Nah, saya tertarik ini mengenal Yesus ketika lahir. Apakah itu sudah dibaptis atau pas lahir atau bagaimana? Tidak. Pada saat kita percaya. Tidak menunggu dibaptis, tidak menunggu disidi. Jadi kalau untuk bukan anak, dari lahir. Kalau anak kecil ada orang tuanya atau bagaimana? Kalau biasanya kan dibaptis menurut orang Ini tuanya. harus pribadi. Harus pribadi berarti. Pribadi, ya. Pribadi. Jadi pribadi itu yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia diberi status anak Allah. Iya. Dan pada waktu kita mendengar perkataan Tuhan, percaya kepada yang mengutusnya, dia memiliki hidup yang kekal, yaitu pada saat mulai mengenal tadi.
tidak turut dihukum. Manusia mati sekali ya, akan mati ya. Sesudah itu diadili. Kalau pengadilan pasti ada keputusan. Betul. Masuk surga, masuk neraka. Nah, bagaimana orang yang tidak percaya? Pak Ben baca di dalam Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Jelaskan di situ. Injil Yohanes semua, catatan saya ini Yohanes 10 ayat 27. Tolong dibaca saja. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Terus 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Apa yang kita pelajari dari situ? Ya. Kita boleh melihat domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Udah jadi jadi hubungan komunikasi yang udah dekat. Mereka mengikut aku. Kita menjadi pengikutnya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Selama-lamanya, Pak? Selama-lamanya. Hidup yang kekal. Ya. Dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat mengambil dari tangan Tuhan, kan? Bapakku akan memberikan mereka kepadaku lebih besar. Bapak yang memberikan itu lebih besar kuasanya. Tidak ada seorang pun. Jelas dari sini bahwa kita sebagai anak Allah memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sudah pindah dari dalam maut. Betapa besar kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Seseorang yang percaya pada Kristus, dia tidak hidupnya terus datar lurus dan sebagainya. Pasti ada riak, ya, ada riak, gelombang dalam kehidupannya. Ada penderitaan, ada sukacita, ada. Tapi tadi dikatakan kita akan melihat kerajaan Allah, kita akan masuk kerajaan Allah itu sendiri apa? Dulu Pak Ben sudah baca itu Rom 14 ayat 17, dibaca lagi mungkin lebih konkretnya baca lagi aja Pak Ben. Ya. Saya lupa. Ya, makanya baca lagi aja. Karena begitu besar bukan ya? Rom 14 ayat 17. Roma 14 ya. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum atau minuman ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya kan? Kerajaan Allah itu bukan soal kita ribut soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Bukan soal ribut babungkus jawabannya. Komlas ya. Jadi soal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran kalau Yesus bilang Yohanes 14 ayat 6 terkenal tuh. Iya. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia kebenaran. Iya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jalan kebenaran dan hidup sampai kepada Bapa hanya lewat Dia. Di bawah kolong langit Dia tidak ada yang menyelamatkan, hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, barang siapa yang mendengar ini, percayalah pada Yesus Kristus karena Dialah yang menjadi juru selamat dunia. Pada suatu ketika Dia akan menghakimi seluruh dunia manusia, dan kepada yang percaya tidak turut dihukum karena sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya pernah nih Pak, saya pernah ya ada sharing. Bener nggak sih jaminan kamu masuk surga? Pertanyaannya sama tetangga nih, tetangga nih. Oke, saya bilang. Kita yakin karena firman Tuhan. Ya, itu yang saya jawab. Ya. Firman Tuhan sudah menjelaskan, Ya. Baca aja dia begitu. Allah bukan manusia sehingga Dia berdusta. Iya. Tetapi apa yang dikatakannya adalah benar adanya. Itu keyakinan. Betul.
Kita pasti selamat, kita pasti ada di dalam surga. Dan kalau tidak yakin ya tidak usah gitu ya. Pengertiannya begitu kan? Kalau kita yakin berarti memang Iya. ya. Ini fakta, bukan Betul. mitos kan? Iya. Anda sebagai anak Allah, mitos atau fakta? Mhm. Fakta, karena Allah berkata. Betul. Saudara selamat atau tidak? Fakta. Boleh dikatakan firman itu hidup ya Pak ya? Firman itu hidup. Betul, Ya. iya. Firman Allah yang mengatakan. Iya. Kita yakin bahwa ini firman Allah. Apa yang artinya minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Ketuk pintu, Tuhan bukakan. Betul ya Pak? Iya. Itu salah satu Iya. pertobatan, kita buka pintu. Betul. Kan? Ini kan, tengoklah aku berdiri di muka pintu, Ya. dan barang siapa mendengar suaraku membukakan pintu, aku akan masuk di dalam dia dan Dalam nama. makan bersama-sama dia dan bersama Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Nah sekarang kita melihat satu jaminan kan, Allah akan menjawab doa kita. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya di dalam Yohanes 15 ayat 7? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam arti tinggal di dalam dia, ya kan? Dan firmannya tinggal di dalam. Ada dua syarat kan itu? Iya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta. Syarat dipenuhi, hasil jadi. Iya. Jangan kita minta hasilnya doang, tapi tidak mau memenuhi syaratnya. Iya. Oleh sebab itu, syarat dipenuhi, hasil jadi. Baik, kita yang ketiga sekarang kan, bagaimana kita hidup di dalam sebagai anak Tuhan tadi. Iya. Bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Kalau kita melihat satu hal yang perlu tumbuh dalam kehidupan kita, mari kita lihat Kolose 2 ayat 6-7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 itu berbicara tentang bagaimana kita sesudah menjadi anak Allah. Silakan baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sudah menerima Yesus. Diperintahkan tetap di dalam Dia. Caranya bagaimana? Ya kan? Hendaklah, ini perintah. Betul. Hendaklah berakar di dalam Dia. Tumbuhan kalau mau hidup, akarnya harus masuk ke Iya. tanah yang subur, supaya akarnya kuat. Kita juga demikian. Kehidupan kita harus berakar di tanah yang subur. Apa itu? Firman Allah. Makanya Yohanes 8 Ya. ayat 31, 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita merdeka dari dosa. Ya. Tapi tidak berarti bahwa kita harus kembali ke dosa. Kita sudah dimerdekakan, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Nikmatilah hidup bersama Tuhan. Ya. Jadilah anak-anak yang menyukakan Tuhan dengan mengikuti ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tadi dikatakan bahwa supaya kamu tetap di dalam Dia, dibangun di atas Dia, ya kan? Hendaklah kamu bertambah teguh dengan berakar yang Ya. dalam tadi, sehingga tidak mudah digoyang oleh angin. Lebih kuat ya. Lebih kuat lagi, ya kan? Kuat. Menjadi teguh di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hidup hatimu melimpah syukur. Hidup penuh syukur. Bersyukur tidak hanya waktu senang. Ya. Demikian juga waktu kita mengalami pencobaan, kita syukuri. Kita cakap menanggungnya. Tetap di dalam Dia. Salah satu ciri itu adalah ciri dari murid Kristus.
Ya kan? Di situ apa dikatakan? Kamu adalah murid-muridku kalau apa di situ? Di sini, kalau kamu tetap dalam firmanku dan kamu benar-benar adalah murid. Iya. Jikalau kamu tetap di dalam firmanku, ya, kamu adalah murid-muridku. Tetap di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Karena firman ini berkuasa untuk kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, ya, kita bisa dinyatakan kesalahan kita, dikoreksi oleh Tuhan. Ya. Karena firman Allah menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita. Yeah. Jangan kamu ini, jangan kamu itu. Mendidik kita dalam kebenaran, karena firman Allah kebenaran. Yeah. Kita dididik dalam kebenaran. Itu manfaat firman Allah. Itulah sebabnya berhubunganlah dengan Allah melalui waktu teduh. Waktu di mana kita mengadakan persekutuan pribadi dengan Allah tiap hari, tiap pagi. Jangan kendor. Betul. Tiap pagi datang pada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, kalau perlu menghafal dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Dan itu sebagai akar ya. Iya. Nah, supaya kita berakar. tumbuh lebih. Kita berakar kita supaya lebih tumbuh, ya, lebih kuat. Berbuah nantinya kan. Yang kedua, murid Kristus cirinya adalah mengasihi. Yohanes 14 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu adalah apa? Mengasihi. Saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Kalau perintah ya siaplah komandan, ya, kan begitu. Mengasihi artinya terhadap siapapun ya. Iya. Tidak melihat, tidak memandang bulu kan ya. Oh iya. Dia melihat kita. Kenapa bisa begitu? Kita ceritakan Yesus Kristus, dia terima Yesus. Itu adalah kebahagiaan kita kalau kita bisa menolong orang dalam Kristus. Iya. Ya kan? Ciri yang ketiga, Yohanes 15 ayat ke-8. Yohanes 15 ayat ke-8 bunyi begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya kan? Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tujuan hidup kita, ya, saya kerja jadi orang kaya. Ya. Kan itu wajar kan? Kita masih mahasiswa, jadilah keinginan tinggi. Saya tinggi kan. Yeah. Jadi saya selesaikan kuliah, saya akan bekerja dan cari duit. Tapi begitu mengenal Allah bisa berubah. Yeah. Memuliakan Allah. Galatia 5:22-23 itu tentang buah roh. Ya. Itu bagian daripada kehidupan. Yeah. Kehidupan kita adalah bagaimana memancarkan Yesus Kristus yang ada dalam diri kita, supaya orang lain tahu bahwa Yesus anak Allah sudah mengubah kehidupan kita menjadi seperti sekarang. Yeah. Dulu kita hidup kuasa Roh Kudus. Kita dimeteraikan Roh Kudus kok. Ya, kita kalau ijazah itu kan dengan materai. Yeah. Ya kan? Coba lihat. Disahkan Efesus 1 ayat 13. Mudah-mudahan saya tidak salah. Efesus 1 ayat 13. Silakan. Efesus 1 ayat 13. Ya. Silakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar Kristus yang dijanjikannya itu. Iya, sah. Ya. Kalau ijazah dengan materai sah. Ya. Perjanjian dengan materai sah. Kita sebagai anak Allah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sah kan? Karena Allah yang mengangkat kebenaran. Jadi materai ini sudah ada dari dulu ya? Dari dulu. Pada waktu Anda percaya ya? Pada Yesus Kristus, bertobat menerima Dia, Dia dimateraikan. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Ya. Dan harus tahu, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya mari kita memuliakan Allah melalui kehidupan kita dengan tetap di dalam Dia, mengasihi Dia, dan mengeluarkan buah banyak. Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita dengan kita tetap mengikuti ketetapannya, mengikuti peraturannya, mengikuti perintahnya. Banyak Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Kamto. Wah, ini sangat luar biasa. Ini baru kitab Yohanes ya, yang begitu menggairahkan supaya kita menjadi kokoh. Saya senang Iya, di sini beberapa kali membaca bikin catatan. Begitu ya, luar biasa. Ini saya bagi saja. Nanti kita bisa nyambung lagi nih Pak Kamto ya. Ya mudah-mudahan ada waktu kita bagi lagi. Jika Tuhan mengizinkan, begitu ya. Amin. Tentang Injil Yohanes itu baru sedikit loh, tetapi sangat luar biasa. Biarlah itu menjadi mengakar dalam kehidupan kita dan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.